Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Netri dari Prodi IPS Semester 5. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Ilham Rahmawati MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa poin. Baiklah, poin pertama yang membahas alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, yaitu untuk memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Yang kedua, guna menangkal dan memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia lewat IPTAD. Kemudian yang ketiga, supaya masyarakat Indonesia tidak tercerabut dari akar budaya aslinya. Kemudian mengembalikan lagi ketaatan masyarakat terhadap norma sosial yang hidup di dalam masyarakat. 5. Supaya elit politik baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif supaya menjunjung politik yang santun, menghindari perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian yang keenam, membangun pemahaman masyarakat dalam hal kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta akan produk dalam negeri. Kemudian kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Baiklah, yang pertama, sumber historis. Secara historis, sejak zaman kerajaan, unsur Pancasila sudah mulai dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu sumber sosiologi Pancasila. Nilai kemasyarakatan yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, nilai sumber politis Pancasila. Dengan memahami Pancasila, diharapkan mampu termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi sekarang ini. Selanjutnya, menggali sumber historis sosiologis tentang Pancasila dan sebagai sejarah bangsa Indonesia. Sumber sejarah historis. Menurut sejarahnya, Pancasila lahir pada tahun 1945. Namun telah melewati berbagai proses yang cukup panjang yang kemudian disempurnakan oleh sejarah perjuangan bangsa ini sendiri. Dengan merujuk dari gagasan besar negara-negara di dunia, secara bersamaan tetap berpedoman terhadap kepribadian bangsa. Selanjutnya, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mengkaji berbagai latar belakang, komposisi dan pola kehidupan sosial, baik berkelompok dan kelompok masyarakat, serta penelitian tentang isu-isu sosial. Selanjutnya, sumber politik pendidikan Pancasila. Fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia telah menjadi salah satu materi menarik dalam pendidikan, dikarenakan pola pikir masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik dilaksanakan berdasarkan 5 sila. Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan absolut dilaksanakan semua masyarakat Indonesia yang harus sesuai dengan 5 sila, yaitu Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam konsultasi, representasi, dan dengan penuh menggunakan keadilan sosial. Selanjutnya, menelusuri konsep organisasi Pancasila
Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama di sini ada beberapa periode, yaitu periode pengusulan Pancasila. Jika bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang kedua periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Yang ketiga periode pengesahan Pancasila. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi penting ini dikarenakan ideologi peranan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuan masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar setiap masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu suatu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keragaman baik dalam suku, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Kemudian ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.